budaya, namo budaya. Sebelum saya mulai, saya kenalkan dulu, saya adalah seorang motivator atau seorang public speaker. Ya. Bedanya saya sebagai motivator, core saya adalah di area human excellence. Now, what is human excellence? Apakah human excellence ini, human artinya manusia, excellence adalah menjadi yang terbaik. Jadi sebagai seorang motivator, saya senang melihat tuh, bagaimana orang jadi hebat. Nah teman-teman, sependapat dengan saya enggak? Kalau orang hebat itu tidak terjadi begitu saja. Saya yakin jawaban Anda iya ya. Memang betul ya. Kita lihat dua orang ini lakukan sesuatu. Yang satu jadi, yang satu nggak jadi. Sekilas kita lihat yang lakukan sama. Tetapi kalau kita lihat lebih jauh, ternyata orang hebat ini melakukan sedikit, tapi sedikit ini memberikan perbedaan yang besar. Nah yang sedikit inilah dinamakan human excellence. Jadi saya sebagai motivator dari tahun 2003, sampai hari ini saya senang tuh cari tahu tuh rahasianya apa atau human excellence-nya apa. Dan kemudian juga saya hasil itu saya bawakan di seminar, kemudian juga saya bawakan di radio. Dulu saya pernah ngisi acara di radio di Smart FM dari sekitar 10 tahunan ya isi. Kemudian juga saya ngisi acara di TV, itu Sindo TV. Nah, sekarang Sindo TV sudah berganti nama jadi iNews. Nah, saya bawakan tuh topik-topik tadi. Selain itu juga saya seorang business coach atau success coach ya. Saya senang melatih orang jadi juara atau jadi sukses dalam kehidupannya. Topik saya adalah tentang change your mind, change your destiny. Nah, kalau kita lihat bahasa Indonesianya artinya ubah pikiran Anda, ubah nasib Anda. Oke. Nah, why demikian? Karena menjadi seorang motivator saya core-nya adalah bagaimana mengubah kesuksesan seseorang. Ternyata cara yang saya lakukan adalah bagaimana mengubahnya adalah mengubah di pikiran mereka. Nah ini sama seperti yang topik yang saya mau bawakan yaitu change your mind, change your destiny. Kita ubah pikiran kita ubah nasib kita. Nah teman-teman, kita lihat slide berikutnya. Kalau kita lihat, kita dengar bahwa semua berawal dari pikiran dan ini sangat dekat dengan Dharma atau dengan ajaran Sang Buddha, yaitu tentang pikiran adalah pelopor. Oke, dan lebih tepatnya lagi spesifiknya ini ada di kitab Dhammapada 1.2 yaitu mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu, pikiran adalah pemimpin, dan pikiran adalah pembentuk. Nah, kenapa saya bawakan topik ini? Ini ada kaitan dengan bidang yang saya geluti. Saya sendiri menggeluti bidang ini. Orang bilang di area psikologi saya ya bisa juga lebih daripada psikologi sebenarnya ya. Lebih pada suksesan, oke. Dan juga karena saya melatih orang jadi pebisnis yang berhasil, oke. Nah, yang saya perbaiki pertama adalah pikiran. Nah, saya mengambil metode yang namanya NLP, yaitu Neuro Linguistic Programming. Yang artinya bahasa pemrograman saraf. Dan ini pertama kali diciptakan di Amerika tahun 70-an, sekitar ya mungkin 50 tahun yang lalu ya, setengah abad yang lalu. Dikatakan bahwa NLP itu dengan jelas mengatakan bahwa begini, ya, bahasa pemrograman saraf, oke, arti harafiahnya. Tapi kalau arti implementasinya adalah sebuah metode untuk mengubah perilaku kita dengan cara mengubah cara kita berkomunikasi kepada alam bawah sadar kita. Jadi kalau saya ubah lagi, saya ganti sedikit, yaitu NLP adalah sebuah metode untuk berkomunikasi ke alam bawah sadar kita untuk menghasilkan perilaku yang kita inginkan. Jadi balik lagi pikiran. Nah, bangsa barat sendiri baru menemukan bahwa kalau kita bisa merubah pikiran kita, nasib kita berubah. Yaitu ini dibawakan oleh seorang filosofer asal Amerika ya sekitar 200 tahun yang lalu atau 250 tahun lalu yang bernama William James. William James mengatakan bahwa the greatest discovery of my time is that human being can alter their life by altering the attitude in mind.
Yang artinya bahwa umat manusia bisa mengubah hidupnya dengan cara mengubah attitude in mind, artinya sikap dalam pikiran ini. Dan ini benar, setelah kalimat ini diucapkan oleh filosofer Amerika ini, maka bangsa barat 250 tahun lalu mulai mengeksploitasi, dan tanda kutip ya, mulai memakai otak ini dengan luar biasa. Dan kita lihat pencipta bangsa barat kan luar biasa, ada kapal terbang, ada macam-macam teknologi segala, memang dieksploit, dipakai secara maksimal. Ya, kalau bahasa positifnya. Kenapa? Karena ada ucapan dari filosofer Amerika ini yang benar. Malah dia bilang penemuan terbesar di generasi dia. Dan itu bukan masalah ditemukannya pesawat misalnya, ditemukan teknologi, ekonomi, no. Tapi bahwa manusia bisa, the human being can alter their life. Bisa mengubah hidupnya dia dengan cara mengubah attitude in mind. Dan di sini artinya mengubah pikirannya dia. Ternyata Sang Buddha sendiri 2500 tahun yang lalu sudah mengatakan bahwa pikiran adalah pelopor. Di kitab Dhammapada 1.2 Anda lihat di layar, yaitu pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pembentuk dan pikiran adalah pemimpin. Jadi 2500 years ago, 2500 tahun yang lalu Sang Buddha sudah mengatakan. Nah, bagi kita yang umat Buddha setelah dengar ini kan mudah ya, artinya ya inilah pikiran adalah pelopor. Semuanya berawal dari pikiran. Lalu bagaimana dengan mengubah pikiran kita bisa mengubah nasib kita? Ini penting ya. Nah, dari saya mengatakan bahwa kita lihat berikutnya. Oke. Yaitu kita rubah dulu di pola pikir kita. Kita ubah dulu di mindset kita. Di sini saya pakai kata it's not about condition, it's the mindset. Yang artinya ini bukanlah tentang sebuah kondisi, tapi ini sebuah pola pikir. Kita tahu juga di Buddha mengatakan bahwa, di Dhamma mengatakan kondisi ini kan tidak kekal, kan anicca. Oke, 4 kebenaran mulia kan anicca. Segala sesuatu itu pasti selalu berubah. Yang kecil jadi besar, artinya jadi tua, lalu meninggal, itu biasa. Tidak ada yang langgeng. Di dunia nggak ada yang mutlak. Di barat pun mengatakan bahwa there is no, sesuatu nggak ada yang mutlak. Yang mutlak cuma satu, perubahan itu sendiri. Nah ini kalau kita di anicca, sesuatu itu tidak ada yang namanya kekal. Semua pasti berubah. Bahkan bumi ini pun kita tinggali pun ada usianya. Ya, nggak ada orang yang lahir dan tidak mati. Selalu ada hidup, ada mati. Nah ini kondisi, ini sebuah keadaan. Same thing yang saya sebut sini, it's not about condition, it's the mindset. Ini bukan masalah kondisi lagi, ini masalah pola pikir Anda. Dan ini kalau saya mau kaitkan dengan kondisi pandemi yang kita sekarang alami, bukan hanya di Indonesia tetapi di seluruh dunia. Yaitu mengatakan bahwa ini efek loh dari saya sendiri saja. Usia saya sekarang 48 tahun. Selama hidup 48 tahun, belum pernah saya alami perubahan yang satu dunia bisa merasakan. Saya mengalami tahun 2008, ada krisis finansial di Amerika. Kita juga ikut sulit kala itu. Kemudian di Indonesia sendiri, kita tahu 1998 kan ada sebuah ya kerusuhan, kemudian juga Krismon, ya itu kita lalui juga. Tahun 88 usia saya masih remaja, saya ingat juga ada masalah ekonomi juga finansial di Amerika. Tapi nggak seperti yang hari ini loh, yang sekarang kita hadapi satu dunia mengalaminya. Nah sekarang bagaimana kita bisa mengatasi hal itu? Kembali lagi, it's not about condition, it's the mindset. Jadi ini balik lagi, ini bukan masalah kondisi, but it's the mindsetnya loh, pola pikirnya. Sama kan tadi, bagaimana saya mengubah nasib saya ubah dulu di pola pikir saya. Jadi kalau misalnya dalam pola pikir saya atau mindset saya mengatakan bahwa keadaan ini susah, maka jawabannya pasti akan sulit. Pasti. Kenapa? What you think, you become. Sang Buddha bilang, apa yang kamu pikirkan jadi seperti itu. Lalu bagaimana kita bisa mengubah keadaan kita ini? Kita ubah dulu di pikiran kita, di mindset kita. Lalu mindset kita apa yang kita rubah?
Yang kita ubah adalah fokus kita dulu. Ada satu kejadian, kita mau fokusnya apa? Fokusnya pada kesulitannya kah? Atau pada solusinya? Tergantung. Nah, seperti kondisi pandemi kali ini. Atau saya pakai kalimat lebih mudah atau krisis lah kita bilang. Ya. Seperti krisis yang kita alami hari ini. Setiap krisis bagi seorang manusia ada dua pilihan. Saya akan menyerah pada keadaan ini atau saya mau berjuang melaluinya, mengatasinya. It's about choice. Ini sebuah pilihan. Oke. Nah, bagaimana saya melihat kondisi hari ini? Do I give up or I fight? Apakah saya menyerah ataukah saya berjuang? Dan itu semua terletak kepada mana? Pada mindset kita, pola pikir kita. Demikian pula pada keadaan hidup kita. Apakah itu ekonomi, kehidupan keluarga, ya mungkin lebih besar kita bilang nasib kali ya. Nah, saya ingat nih kalimat dari orang terkaya di dunia bernama Bill Gates. Dia mengatakan bahwa kalau Anda lahir miskin, sudah pasti bukan salah Anda. Tapi kalau nanti meninggalnya miskin, itu bisa jadi your mistake. Menarik ya, diucapkan oleh dia. Betul, saya setuju. Kenapa? Saya kan nggak bisa pilih orang tua. Saya lahir dari keluarga sederhana, ya sudah itu yang pertama saya terima. Tapi nanti misalnya saya mau mengubah kehidupan saya, itu sudah jadi pilihan saya loh. Tapi kalau saya lahir dari keluarga ini, ya nggak bisa dipilih. Jujur kata, saya nggak bisa pilih orang tua. Tapi saya bisa memilih masa depan saya mau jadi seperti apa. Nah, balik lagi, kata sang Buddha apa? What you think, you become. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, dan juga pikiran adalah pemimpin. When you guide your mind, ada guide dia, maka life will change. Nasib Anda akan berubah. Oke, nah contoh lagi. Banyak ya cita-cita bahwa bagaimana sebuah bangsa bisa maju. Yang dia perbaiki apa dulu? Edukasinya. Nah, kalau edukasinya berarti kan dia memintarkan orangnya. Kalau memintarkan orangnya itu kan berarti otaknya harus diisi dulu dong ya. Baru bisa. Nah, jadi teman-teman, bagaimana saya mengubah nasib saya? Pertama, saya ubah dulu di pola pikir saya. Bagaimana saya mengubah pola pikir saya? Saya ubah dulu di mana fokus saya. Yang saya perhatikan yang mana? Kalau saya fokusnya pada kesulitan, maka yang pasti datang adalah kesulitan. Nah, sekarang kalau saya bahas dari mana saya fokus kesulitan, dapatnya kesulitan. Secara saintifik ilmiah, di otak kita itu ada namanya RAS, atau yang kita sebut sebagai Reticular Activating System, yaitu semacam antena yang mencari gambar yang sama. Contoh seperti hari ini. Baik Anda percaya atau tidak, yang kita hari ini dapatkan, yang sebenarnya kita fokus di pikiran kita. Karena kalau otak kita sudah jelas apa yang dia mau, dia akan nyari. Sama seperti Anda mau menuju satu tempat. Kalau dulu misalnya belum ada Google Map, belum ada Google Map misalnya, kita naik taksi, lalu ditanya sama tukang taksinya. Supir taksi tanya, mau kemana Pak? Nah, gak mungkin kita jawab kan, mau kemana saja. Kalau jawab begini, kabur langsung supirnya ya. Kita jawablah, oke, A, destinasinya. Oke. Dibawalah kita ke sana, tapi karena kita lihat sepertinya rumahnya atau gedungnya bukan ini. Kita bilang, bukan Pak, supir, ini bukan. Kita nyari dong. Akhirnya memang agak macet sedikit atau kita terlambat, tapi nyampe. Why? Karena gambar kepala kita itu jelas, sehingga mudah nyarinya. Nah ini kita sebut RAS. Sama ketika kita nyari tempat tinggal ataupun kantor seseorang, teman, sama sebelum ada Google Map. Ya. Jadi udah tergambar di pikiran kita. Ketika tergambar jelas, maka ketika kita tiba satu tujuan, dengan mudah kita tahu ini bukan. Why? Karena antena ini akan mensortir. Nah, kalau tadi saya sebut antena ini akan mensortir, berarti apapun yang kita masukkan di sini kan jadi tabungan buat dia dong. Jadi reservoir buat dia. Dia akan nyari dong, ya.
Ketika tadi yang NLP mengakses ke alam bawah sadar kita, yang keluarkan yang data-data ini. Nah, kalau data-data ini adalah data yang maaf kata tidak mengenakan, pasti keluar dia. Dan kalau ini yang tidak mengenakan keluar, otomatis dia akan narik yang mana? Yang nggak bagus. Kan sama narik yang sama. Di pepatah barat pun mengatakan bahwa birds with the same feathers flock together. Ya, burung yang bulunya sama pasti berkawannya sama. Exactly the same. Ya, exactly the same. Kalau kita mau mengubah hidup kita ubah pergaulan kita ubah pertemanan kita. Bagaimana ubah pertemanan kita? Kita ubah dulu di kepala kita. Pikiran kita positifkan dulu supaya dia narik. Ya. So, itu yang kedua. Sekarang kita masuk berikutnya adalah whatever the mind can conceive and believe it can achieve. Ini benar loh, ya. Apapun yang pikiran kita bisa conceive di sini. Kalau conceive itu lebih tepatnya kita bilang conceive itu dari kata conceptions atau konsepsi. Kalau konsepsi itu kan artinya mengandung. Kan ada anti hamil kan kontrasepsi dari kata conceptions, konsepsi. Nah, di sini conceive artinya mengandung, kira-kira kayak gini, ya. Jadi apapun yang bisa pikiran ini kandung dan dipercayainya, penting loh. Dipercayainya, maka bisa diwujudkannya. Jadi apapun yang bisa pikiran ini conceive, bisa di hold begini, dikandung, dan dipercayainya, maka bisa diwujudkannya. Sama nggak dengan pikiran adalah pelopor? Sama ya teman-teman ya. Jadi adalah pembentuk, yes. Jadi very clear. Nah sekarang bagaimana supaya kita bisa melewati dengan baik, ya kita bisa mengubah nasib kita. Terakhir, tanamkan, ciptakan pikiran yang positif ke dalam otak kita. Ya, tanamkan. Kalau Master Tai Thich Nhat Hanh suka ngomong bahwa pikiran itu ibarat ladang. Jadi ladang ini kita tanemin, ya. Dan bibit tadi jatuh, kita siangi, kita rawat dengan baik, dia bertumbuh yang baik. Sama seperti pikiran kita juga. Kalau kita mau kehidupan kita berubah, nasib kita berubah, maka tanamkan dulu yang baik dulu di pikiran ini. Kalau pikirannya baik, kita rawat, kita nurture, kita siangin, kita kasih pupuk yang bagus, maka pikiran-pikirannya positif ini akan memanifestasi, akan menjelma, akan menarik atau mewujudkan kira-kira kayak begini, hal-hal positif yang lain. Misalnya, kalau kita buat hal kebaikan, yang saya pernah pelajari adalah, kalau kita buat hal yang baik, maka ini akan menarik hal yang baik untuk singgah loh. Kita tahu, kita hidup dunia ini kan bukan hanya sekali. Kita udah melalui kelahiran berkali-kali. Ya. Dengan kita bisa jadi manusia saja udah sebuah berkah yang luar biasa. Tidak mudah kan. Karena pilihannya kalau 33 alam misalnya, ya atau 31 alam, nah bayangkan. Kalau kita tidak jadi manusia, berarti kan tinggal pilihannya nggak alam atas, alam bawah kan. Karena beredarnya di situ-situ aja. Nah, jadi kalau kita jadi manusia, pastikan kita pernah punya karma-karma baik sehingga akhirnya kita jadi manusia. Nah, dengan kita berbuat kebaikan, berbuat karma baik, kita akan menarik kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan di kehidupan-kehidupan lampau. Akan menjadi sebuah keadaan, sebuah kenyataan. Kita tahu, karma mau berbuah kan harus ada kondisinya. Ada benih karmanya, tapi harus ada kondisinya juga kan. Nah, anggap sajalah di otak kita itu kita ciptakan sebuah kondisi. So kalau saya berpikiran positif, maka kita anggap tanah tadi subur loh. Ya. Saya tinggal tunggu benih karma saya berbuah saja. Tanahnya sudah saya siapkan. Ketika benih ini berbuah matang, jatuh tanah ini berbuah dia, tumbuh dengan baik. Jadi kira-kira apa yang bisa kita lakukan di sini? Senantiasa buat kebaikan. Karena ini akan menarik semua kebaikan yang pernah kita buat di kehidupan sebelumnya. Untuk membuat kira-kira
ya supaya karmanya, ada istilah ya, istilah saya aja, dipercepat karmanya, meskipun karma itu akan matang dengan sendirinya ya. Tapi kalau saya memang punya effort, saya buat makin banyak kebaikan, makin banyak kebajikan. Ini menciptakan kondisi yang sangat subur untuk benih karma ya. Meskipun benih karma ini tidak terlalu bagus. Bagus sih, tetapi nggak terlalu bagus. Tapi tanahnya subur. Jadi dia buah yang bagus. Sama saya kayak katakan sebagai penutup, ini ada 4 kondisi tanah. Kalau kondisi yang pertama, tanahnya subur, bibit yang jatuh, bagus, tumbuh nggak? Jawabannya pasti tumbuh dengan baik. Kondisi kedua, tanahnya subur, tapi bibit yang jatuh kurang bagus, tumbuh nggak? Tumbuh, tapi nggak sebagus yang pertama. Contoh ketiga ya, kondisi yang ketiga, tanahnya jelek. Bibit yang jatuh bagus, tumbuh nggak? Jawabannya pasti Anda jawab, wah setengah mati sih teman, betul, survival, setengah mati dia, karena tanahnya sulit buat dia tumbuh. Tapi bibitnya bagus loh, tanahnya nggak bagus, susah dia tumbuhnya. Satu lagi, tanahnya jelek, bibitnya jatuh jelek udah pasti nggak tumbuh lah, kira-kira ya. Nah maksud saya sini, dengan kita menjaga pikiran ini, kita menyiapkan tanah yang bagus, kita menyiapkan kondisi yang bagus. Kita banyak sekali karma-karma yang pernah kita lakukan. Perbuatan-perbuatan baik buruk kita pernah melakukan semuanya. Tapi yang pasti satu hal, kalau kita bisa jadi manusia, berarti kita banyak melakukan hal yang baik. Nah sekarang kita tinggal bagaimana supaya benih-benih yang pernah kita tanam di kehidupan kita sebelumnya, atau yang barusan di kehidupan ini, tapi di masa lampau, supaya bisa cepat berbuah. Kita ciptakan kondisinya. Di mana cepat kondisinya? Di pikiran kita. Tidak hanya kondisi pikirannya ini jadi baik, karena kondisi pikirannya baik, memunculkan pikiran-pikiran, tindakan, perbuatan yang baik pula. Jadi plus, wow, semakin plus ya. So teman-teman, saya sampai di sini sharing singkat saya tentang bagaimana kita bisa mengubah pikiran kita, mengubah nasib kita. Change your mind, change your destiny. Jadi kita ubah pikiran kita dengan positif, supaya kondisinya positif. Ketika benih karma yang udah melayang-layang siap berbuah, dia jatuh ke tanah yang subur, karma kita berubah, hidup kita berubah, nasib kita berubah ya. Baik teman-teman, terima kasih buat perhatiannya. Saya sudahi dulu di sini, kita jumpa kembali di kesempatan yang lain. Namo Sang Hyang Budaya, Namo Buddhaya.